Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Afaikal Iskandar. Saya dari Universitas Teknologi Bandung, dari kelas Teknik Informatika angkatan 22 Purwakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengetahuan dan penalaran 2 yang berfokus pada pengenalan logika orde pertama atau FOL atau disebut juga First Order Logic. FOL memperkenalkan predikat dan variabel sehingga kita bisa menulis pernyataan yang bersifat general, aturan, dan spesifik fakta. Berbeda dari proposisi, FOL memungkinkan generalisasi, instansiasi, dan penalaran simbolik terhadap entitas individual. FOL adalah dasar formal bagi bahasa language logic programming dan representasi ontologi. Contoh, spesifik dosen Amin dinegasi menjadi Amin adalah dosen. Untuk aturan umumnya, universal X, dosen X dinegasi menjadi pengajar X, dinegasi untuk semua X. Jika X dosen, maka X pengajar. Kegunaannya adalah dari fakta dosen Amin dan aturan di atas kita bisa menurunkan pengajar Amin. Oke, selanjutnya ada sintaks dan semantik dari first order logic tersebut. Ada model, simbol, kontor, dan equality. Sintaks menentukan bentuk yang valid, istilah atau terminologi, atom, formula kompleks. Istilah berisi konstansa, variabel, fungsi terhadap istilah lain. Atom adalah predikat dengan istilah sebagai argumen atau persamaan T1 sama dengan T2. Semantik memberi arti atau sebuah model M sama dengan D, I, di mana D adalah domain, kumpulan objek, dan I memetakan konstanta ke elemen. Predikat kehimpunan tuple di D, fungsi ke fungsi pada D, sebuah formula bernilai benar atau salah relatif pada model dan penguasaan variabel. Ini ada contoh kuantor universal X benar bila X benar untuk setiap elemen domain. Dan di sini ada kuantor eksistensial EX benar bila ada sedikitnya satu elemen domain membuat domain X benar. Equality atau sama dengan menyatakan dua istilah menunjuk objek yang sama di model. Contoh, model domain D ada Amin dan Budi. Interpretasi dosen diinterpretasikan sebagai Amin. Dosen Amin bernilai benar, dosen Budi bernilai salah. Universal X dosen dinegasi menjadi pengajar X, berarti setiap anggota himpunan dosen juga termasuk pengajar. Selalu pikirkan domain eksplisit ketika menilai semantik tanpa model atau formula bersifat sintaktik saja. Selanjutnya ada penggunaan FOL, assertion, tell, dan query atau ADS. Assertion atau tell menambah fakta atau aturan ke knowledge base atau KB. Biasanya kita menyusun fakta atau ground atom ke dalam aturan dengan variabel. Query X menanyakan apakah suatu formula benar dalam knowledge base atau KB, bisa mengembalikan true or false atau substitusi variabel yang memenuhi jawaban terikat. Knowledge base berisi tentang dosen Amin. Universal X dosen X dinegasi memiliki gelar X. Dan tell atau assertion dalam knowledge base ada dosen Amin menambah fakta. Dengan dalam query X, as KB atau knowledge base memiliki gelar Amin. Jawabannya true melalui intervensi aturan. Nah, selanjutnya ada studi kasus pada kinship domain number set list. Yang pertama ada kinship atau hubungan keluarga. Fakta, orang tua Ali Budi, orang tua Budi Cici. Aturan universal X, universal Z, universal Y atau orang tua XY dikonjungsi orang tua YZ dinegasi menjadi kakek XZ. Selanjutnya langkah inferensi dari fakta inferensi kakek Ali dan Cici. Number set list
faktanya anggota 3 pada semesta 3 itu ada himpunan 1, 2, 3. Aturan universal X anggota XS bilangan dinegasi menjadi bilangan X. Contoh list representasi sederhana first dalam himpunan A, B, C sama dengan A. Aplikasi, verifikasi keanggotaan, penalaran sifat bilangan genap prima, manipulasi struktur data. Representasi struktur atau mixed list sering butuh fungsi atau faktor tambahan atau head or tail dan aturan rekursif. Selanjutnya ada rekayasa pengetahuan dalam first order logic atau FOL. Yang pertama ada tahapan elicitation atau kumpulan pengetahuan ahli, representasi atau konversi ke predikat atau aturan, validasi atau uji kasus, maintenance atau perbarui knowledge base. Yang kedua, keputusan desain penting, level granularitas predikat, kapan menggunakan fungsi versus predikat, apakah memakai closed word assumption atau open word assumption. Yang ketiga, yang harus dihindari adalah duplikasi fakta, aturan redundant, atau aturan yang terlalu umum sehingga menimbulkan kesalahan inferensi. Contoh domain akademik, mahasiswa bernama Romo yang mengambil Romo IF030 atau universal X menurut aturan, universal Y mengambil X, Y dikonjungsi matkul Y yaitu AI, dinegasi belajar AI sama dengan X dari fakta inferensi belajar AI Romo menurut aturan. Selanjutnya ada perbandingan FOL versus logika proposisi. Yang pertama kita lihat dulu logika proposisi. Nah, dari logika proposisi ini yang pertama dari ekspresivitas, dia hanya menyatakan fakta benar atau salah. Contohnya, Amin adalah dosen, direpresentasikan sebagai P. Selanjutnya ada kuantifikasi, tidak bisa menyatakan pernyataan umum. Contoh, tidak bisa menyatakan semua dosen mengajar. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Pada logika proposisi ini, fakta-fakta berdiri sendiri tanpa struktur. Contohnya, dia tidak mengenali bahwa Amin dan Budi sama-sama manusia. Next, ada inferensi. Inferensi pada logika proposisi ini lebih sederhana, menggunakan modus ponen biasa. Selanjutnya ada domain aplikasi, masalahnya sederhana, keputusannya boolean. Contoh, alarm keamanan dan logika rangkaian. Nah, selanjutnya pada FOL atau first order logic ini, ekspresivitas dapat menyatakan objek, sifat, relasi, struktur dunia. Contohnya menjadi dosen Amin. Di kuantifikasi menggunakan quantifier, ekuator universal dan eksistensial untuk generalisasi. Contohnya universal X dosen X dinegasi mengajar X. Representasi pengetahuan. Pengetahuan terorganisir dalam bentuk objek dan relasi. Contohnya bisa menyatakan kategori bahwa manusia Amin dan manusia Budi. Artinya, Budi dan Amin adalah manusia dalam first order logic ini. Inferensi pada first order logic lebih kompleks karena ada variabel dan quantifier. Menggunakan unifikasi, forward, backward chaining, dan resolusi. Domain aplikasi pada FOL atau first order logic sistem berbasis pengetahuan semantik yang kaya, diagnosis medis, robotika, ontologi, dan NLP. Selanjutnya ada perbedaan konkret antara FOL versus logika proposisi. Pada logika proposisi, P1 adalah Ari adalah dosen, P2 Jack adalah dosen. Nah, tidak bisa menyimpulkan apapun lagi selain P1 dan P2 saja. Sedangkan dalam first order logic atau FOL, dosen Amin dan dosen Jack, kesimpulan menurut AI, universal X dosen X dinegasi menjadi pengajar X. Maka selain dia dosen, dia juga bisa dinegasi menjadi pengajar. Maka di sini
menjadi turunan pengajar Amin dan pengajar Jack. Artinya, FOL atau First Order Logic bukan hanya menyatakan fakta, tetapi juga menalar dari fakta. Nah, kesimpulannya adalah First Order Logic adalah pengembangan dari logika proposisi yang lebih ekspresif, lebih mampu menangani pengetahuan kompleks, bisa membuat inferensi yang cerdas. Itu sebabnya First Order Logic atau FOL menjadi fondasi utama kecerdasan buatan berbasis pengetahuan atau intelijensi buatan. Nah, selanjutnya inferensi di FOL. Ada unifikasi, lifting, chaining, dan resolusi. Yang pertama kita membahas tentang unifikasi. Fungsi dari unifikasi adalah mencari substitusi variabel sehingga dua literal identik. Contoh, literal 1, ayah. Dalam ayah ada X Adang. Literal 2, ayah. Dalamnya ada Ali dan Y. Unifikasi menghasilkan substitusi X Ali ma Y Adang. Algoritma cek struktur term by term jika variabel versus term bin variabel kecuali terjadi occur check atau variabel muncul di dalam term yang akan diikat. Selanjutnya ada lifting. Menerapkan aturan inferensi seperti modus ponens pada formula bervariabel dengan melakukan unifikasi sehingga aturan berlaku pada instan tertentu. Lifting mengangkat inferensi proposisional ke predikat logic level. Nah, selanjutnya ada forward chaining atau data driven. Untuk mendapatkan data driven, langkah yang dimulai adalah yang pertama, mulai dari fakta yang diketahui, cari aturan yang permisnya dapat dipenuhi atau menggunakan unifikasi. Yang ketiga, tambah kesimpulan baru atau knowledge base. Yang keempat, ulangi sampai tidak ada kesimpulan baru atau tujuan ditemukan. Contohnya, knowledge base atau KB ini berisi tentang dosen Amin. Maka universal X dosen X dinegasi memiliki gelar X. Forward chaining, cocokkan dosen Ari dengan dosen X, maka dinegasi substitusi X Ari dinegasi tambahkan memiliki gelar Amin. Selanjutnya ada backward chaining atau goal driven. Langkah pertama adalah mulai dari query atau tujuan. Yang kedua, cari aturan yang kepala atau konsekuensinya dapat diunifikasi dengan tujuan. Yang ketiga, jadikan premisnya subgoal atau rekursif, cek kebenaran subgoal. Yang keempat, jika premis semua terbukti, goal terbukti. Contoh, query memiliki gelar Amin. Temukan aturan dosen X dinegasi memiliki gelar X. Cek dosen Amin di knowledge base. Jika true, maka memiliki gelar Amin. True. Selanjutnya ada resolusi dengan unifikasi. Resolusi adalah metode pembuktian dengan kontradiksi. Ubah formula ke bentuk klausal CNF, kolemis, dan gunakan resolusi pada clause set untuk menghasilkan empty clause kontradiksi jika klaim terbukti. Contoh singkat, di sini ada bukti memiliki gelar Amin. Knowledge base-nya ada dosen, itu Amin. Universal X dosen dinegasi menjadi dosen X. Di disjungsi memiliki gelar X. Aturan di CNF-kan. Ketiga, untuk membuktikan memiliki gelar Amin, tambahkan klausa negasinya. Memiliki gelar Amin dan lakukan resolusi. Resolusi antara dosen X disjungsi memiliki gelar X di instance X Amin dinegasi menjadi dosen Amin. Disjungsi memiliki gelar Amin dengan memiliki gelar Amin menghasilkan dosen Amin. Resolusi dosen Amin dengan fakta dosen Amin menghasilkan kontradiksi atau empty clause yang dinegasi sehingga memiliki gelar Amin terbukti atau true. Nah, untuk melakukan ini ada beberapa catatan teknis. Langkah-langkah konversi ke CNF melibatkan eliminasi implikasi negasi ke dalam standarisasi variabel, skolemization atau menghilangkan ekuantor eksistensial dengan fungsi atau konstantas kolom dan distribusi disjungsi terhadap konjungsi. Nah, selanjutnya ada ringkasan materi tentang FOL tadi atau First Order Logic. Jadi, logika order pertama atau FOL atau First Order Logic merupakan perluasan dari logika proposisi yang mampu merepresentasikan pengetahuan secara lebih detail dan terstruktur.
FOL tidak hanya menggunakan proposisi tetapi juga objek, relasi, fungsi, dan variabel sehingga dapat menggambarkan situasi dunia nyata yang lebih tepat. FOL memiliki sintaks dan semantik yang terdiri dari simbol, model, serta quantifier. Eksistensi, ada atau terdapat, dan universal untuk semua, yang digunakan untuk menyatakan fakta dan aturan. Simbol kesetaraan juga digunakan untuk menyatakan bahwa dua objek adalah sama. Dalam penggunaannya, FOL memungkinkan proses assertion atau mendefinisikan fakta atau pengetahuan dan query, bertanya atau menarik kesimpulan dari pengetahuan yang ada. FOL dapat digunakan dalam berbagai domain, misalnya kinship domain untuk menjelaskan hubungan keluarga, seperti ayah, ibu, dan saudara. Terus ada number set list untuk matematisasi seperti operasi angka, himpunan, dan daftar. Selanjutnya, pada bidang rekayasa pengetahuan, FOL membantu dalam menyusun basis pengetahuan yang terstruktur. Misalnya dalam sistem pakar, AI berbasis aturan, atau database semantik. FOL atau First Order Logic memungkinkan representasi pengetahuan yang fleksibel, logis, dan mudah dilakukan inferensi. Dibandingkan dengan logika proposisi, FOL jauh lebih kuat karena 1. Dia dapat mendeskripsikan objek dan relasi di antara objek. Yang kedua, dapat mewakili kalimat umum dan spesifikasi melalui quantifier. Yang ketiga, lebih hemat dalam penyajian pengetahuan tanpa perlu eksplisitkan semua kemungkinan seperti logika proposisi. Untuk inferensi, FOL memiliki teknik penting seperti unifikasi, yaitu proses mencocokkan dua ekspresi logika agar bisa disimpulkan bersama. Yang kedua, lifting yang memperluas inferensi dari level proposisi ke level FOL dengan variabel. Yang ketiga, forward dan backward chaining untuk mencapai kesimpulan dari aturan dan fakta. Dan yang terakhir ada resolusi sebagai metode pembuktian otomatis menggunakan bentuk normal klausal. Seluruh kemampuan tersebut membuat FOL menjadi dasar logika dan kecerdasan buatan modern, khususnya dalam sistem reasoning, NLP, semantik web, dan robotika. Baik, sebelum ditutup, ada sepenggal ayat dari surat Al-Baqarah yaitu ayat 164 yang berkaitan dengan materi yang barusan kita bahas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma in fahya bihil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard ayatil liqaumin yaqilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Keterkaitan ayat ini dengan materi yang sudah kita bahas, yaitu ayat ini menekankan pentingnya proses berpikir rasional, mengamati fenomena, serta mencari keteraturan. FOL atau First Order Logic digunakan sebagai alat logika untuk memahami dunia melalui objek, relasi, dan inferensi. Sejalan dengan ajaran Islam untuk selalu berpikir kritis terhadap ciptaan Allah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.